Teman-teman, buat kalian yang belum subscribe, tekan subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya, pilih semua, oke? Dan karena di sini videonya sangat banyak sekali, mulai dari tutorial animasi hingga animasi pendek, kalian lebih mudah bisa masuk ke playlist dan silahkan cari yang ingin kalian tonton. Oke, terima kasih. Quick tip. Oke, balik lagi ke quick tip Blender ketiga. Jadi kali ini kita akan melanjutkan bahasan yang kemarin. Tutorial ini hanya untuk pemula. Buat teman-teman yang mungkin sudah menguasai Blender, silahkan tinggalkan video ini dan tunggu video saya selanjutnya yang membahas tentang tutorial Blender versi menengah. Oke, kemarin kita sudah belajar tentang navigasi dan juga beberapa kontrol yang ada di sini ya. Saya harapkan teman-teman sudah mengerti dasar-dasarnya sehingga saya nanti ketika sudah mengupload versi yang menengah itu kalian sudah tidak perlu bertanya-tanya lagi bagaimana caranya ini, caranya itu, tinggal kalian pelajari lagi video yang basic ini. Oke, sekarang yang akan kita bahas adalah edit mode atau di sini tabnya adalah modeling. Sekarang kita akan berpindah satu tab ke sini yaitu modeling. Silahkan kalian klik kiri. Oke, nah secara otomatis objek 3D kita itu akan masuk ke dalam mode edit mode ya. Jadi sedikit saya bandingkan dengan Blender versi yang lama, itu tidak ada yang namanya layout modeling. Jadi kita tinggal ya kalau ingin modeling di sini ya langsung di sini. Tapi ketika kita ingin mengeditnya itu bisa masuk ke edit mode ini. Oke ya, seperti itu. Nah, sekarang kita kembali ke Blender 28. Nah, di versi baru ini memang diperuntukkan untuk salah satu user baru. Dan semua tampilannya ini memang sangat user friendly untuk newbie yang baru belajar dengan Blender ya. Oke, untuk navigasi, rotasi dan sebagainya silahkan saja tonton video yang di quick step yang sebelumnya ya. Di sini saya tidak akan menjelaskan bahasan yang kemarin, akan saya langsung lanjutkan saja. Oke, yang pertama kita akan bahas tools yang paling atas ini ya. Yang paling atas ini adalah sama seperti di mode layout ya, sama dia berisi tweaks, kemudian select box, kemudian ada select circle dan sebagainya. Di menu modeling ini sama, fungsinya juga sama seperti yang sudah saya bahas kemarin, oke? Nah, sedangkan kursor ini juga sama seperti yang kita bahas. Nah, bisa kalian perhatikan ya, di sini yang berubah adalah bagian bawahnya ini. Beberapa tombol ini dia tetap seperti ini, ketika kita klik di modeling akan ada tambahan seperti ini. Oke, nah sekarang kita coba bahas satu persatu. Oke, sebelum masuk ke materi inti ya, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu di dalam edit mode atau di dalam modeling 3 dimensi itu ada 3 jenis seleksi ya, atau 3 jenis bentuk yang jika disatukan menjadi objek 3D. Nah, yang pertama adalah titik atau vertex ya. Jadi coba saya gambarkan di sini ada 3. Yang pertama adalah vertex. Di sini saya hanya menulis menggunakan mouse jadi agak jelek tulisannya. Vertex itu adalah ini, titik ini ya. Titik ini dia di kubus ini mempunyai 8 vertex, bisa kalian lihat di sini ya, 8 vertex ya. Jadi vertex itu adalah ini. Nah, kemudian yang kedua adalah edge atau edges ya. Ini adalah garis. Garis itu adalah ini. Rusuk kalau dalam ilmu pengetahuan matematika itu adalah rusuk. Di sini untuk edgesnya ada ini 12 ya. Nah, edges ini adalah kumpulan dari 2 vertex. Jadi ketika satu titik ini dan ini kita gabungkan, itu akan menjadi satu garis. Oke ya. Nah, untuk selanjutnya itu adalah face. Face ini kalau dalam bahasa matematika itu adalah sisi. Oke ya. Itu ini. Nah, face ini disusun dari 4 edges dan juga 4 vertex. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4 vertex ya, dan juga 4 edges, dan jadilah satu face. Seperti itu. Semoga bisa dipahami. Nah, 3 tipe tersebut itu bisa kita rubah mode seleksinya. Kita bisa menseleksi secara vertis seperti ini kan satu persatu, satu seperti ini. Atau juga bisa kita rubah, tombolnya ada di sini. Ini adalah edge select. Nah, dimana kita tidak bisa menseleksi vertis lagi, kita hanya bisa menseleksi secara edge. Oke ya. Nah, kalau kita ganti menu yang ini akan terpilih menjadi seleksi face. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi. Nah, itu tadi adalah basic ya. Jadi kalian harus benar-benar memahami terlebih dahulu apa itu vertex, edges, dan juga face. Oke, saya lanjutkan. Sekarang menu yang ini, biasanya dulu kalau saya di versi 279 itu menggunakan shortcut. Sekarang saya akan coba untuk yang ini akan menjelaskan dengan cara tombol-tombol yang ada di sini. Karena seperti yang saya bilang tadi, tampilannya memang mendukung untuk para newbie yang baru belajar Blender. Oke, tombol yang paling atas ini dari tombol edit mode itu adalah extrude region. Nah, saya jelaskan
jelaskan dulu extrude itu apa, tapi agar lebih mudah itu kita terapkan di objeknya. Yang pertama ini kita posisi seleksi face ya. Saya pilih extrude. Nah, di sini ada tombol plus seperti ini. Kita lihat efeknya dulu, kita klik kiri, kita coba geser. Nah, akan ada face baru yang juga mengikuti sekitarnya ini. Jadi ada tambahan face baru ini, dan ini juga ada face baru lagi. Nah, artinya edges ini adalah menambahkan sesuatu dari objek yang kita seleksi. Misalnya ini kalau face kan seperti ini ya. Saya coba seleksinya dirubah menjadi edge. Saya coba seleksi yang bagian ini. Oke. Kemudian saya klik tombol plus. Nah, yang bertambah adalah edge-nya, tapi jadilah sebuah face. Seperti itu. Nah, bagaimana jika bentuknya adalah vertis? Ini saya rubah jadi vertis. Saya coba klik di bagian sini dan kita coba extrude. Nah, jadinya juga vertis. Tapi ketika di extrude dia menjadi edge. Dan edge ini jika di extrude menjadi face. Dan face jika di extrude menjadi sebuah objek baru yang bentuknya sama dengan yang diseleksi. Oke ya, seperti itu. Nah, ini kalau kita klik dan ditahan lama, itu ada beberapa menu yang cukup banyak. Tapi di sini saya tidak ingin menerangkan semuanya karena memang dalam prakteknya kita tidak akan menggunakan semua tools yang ada di sini. Jadi kalau kalian itu pertama buka bingung ya wajar saja, soalnya di sini banyak sekali menunya. Cuman intinya di dalam sebuah software itu kita tidak akan menggunakan fiturnya atau toolsnya secara keseluruhan. Paling juga hanya ada beberapa yang kita gunakan dan itu sudah bisa menghasilkan sebuah animasi yang bagus. Oke ya. Sekarang saya undo dulu dengan Ctrl Z terus sampai kembali ke kembali ke awal. Nah, ini seleksinya saya rubah menjadi vertex lagi karena defaultnya seperti ini. Kita lanjutkan lagi, di bawahnya ada insert face. Nah, apakah ini kita bisa melihatnya dari gambarnya ini ya. Seperti ini gambarnya, berarti kan akan ada tambahan face baru. Nah, kembali lagi ini adalah face. Jadi berarti kita harus menseleksinya secara face. Kita klik face, kita klik bagian ini dulu, kita klik toolsnya dan kita coba lihat efeknya. Kita klik kiri bagian sini ya. Nah, kalian bisa melihat efeknya, yaitu akan ada face baru di sini yang dimana bentuknya jadinya akan seperti ini, gitu ya. Akan ada tambahan face baru dan di samping-sampingnya juga ada face baru. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi ke ini bawahnya yaitu bevel. Apa itu bevel? Ini saya Ctrl Z dulu ya. Saya kembalikan ke awal. Oke, apakah bevel ini? Coba kita klik di sini dan kita geser. Nah, ini posisi saya klik dan tahan ya. Jadi bentuknya akan jadi seperti ini. Nah, fungsinya ini apa? Misalnya kita membuat sebuah objek meja ya. Saya coba Ctrl Z dulu, saya seleksi yang atas. Misalkan ini adalah sebuah meja. Saya akan coba berikan bevel. Nah, seperti ini. Agar sudut-sudutnya ini dia tidak tajam. Seperti itu. Itulah fungsi untuk tools bevel. Nah, sekarang loop cut. Apakah loop cut ini? Loop cut ini adalah jika kalian klik ya, ini untuk menambahkan sebuah garis baru atau potongan baru di sini, di mana fungsinya adalah untuk memudahkan kita. Misalnya di sini ya, saya ingin tambahkan satu lagi di tengah-tengah ini. Ini saya dari front orthographic, saya tekan satu tadi. Oke, saya klik di sini, di pas tengah ini, saya klik kiri tadi, kemudian saya lepaskan. Itu akan ada vertis baru di sini. Bisa kalian lihat warnanya orange. Nah, saya kembalikan lagi menunya ke menu select agar tidak ada gambar-gambar kuning seperti ini. Jadi saya kembalikan ke menu select. Kita bisa klik kiri. Nah, ini kan dia sudah terseleksi. Misalnya di bagian atas ini saya klik, kemudian saya tekan satu, kemudian saya grab. Grab itu adalah move ya. Bisa kalian klik ini. Kemudian kita geser ke atas. Nah, jadilah seperti ini. Jadi di mana kita bisa memanipulasi beberapa bentuk-bentuk dari hasil loop cut yang sudah kita tambahkan tadi. Oke. Nah, kita lanjutkan lagi ke knife atau ya pisau ya. Nah, ini kita bisa memberikan custom. Ini seleksinya saya rubah jadi vertex dulu. Oke. Kita bisa memberikan custom garis di sini. Oke ya. Nah, caranya bagaimana? Ini kita bisa tarik garis ke sini. Ini klik kiri saya tahan ya. Kemudian saya lepaskan, saya tekan spasi, maka dia akan menempel di sini. Jadi kalau saya coba pilih loop cut, dia kan bisa dibilang paten, posisinya ada di situ. Misalnya satu garis lurus ke sini, ini satu garis lurus ke atas, seperti itu ya. Sedangkan untuk knife ini, dia itu bebas terserah kalian mau dari sini ke sini, tekan spasi. Nah, dia jadi seperti itu. Kemudian dari sini ke bawah sini, spasi. Nah, jadi lebih bebas. Oke, saya undo dulu agar kembali ke kubus. Oke ya. Nah, kita lanjutkan lagi poly build. Ini adalah sistemnya hampir sama seperti move ya. Ini hampir sama sebenarnya. Oke.
Kemudian apalagi ada spin. Nah ini baru ini sebenarnya. Kalau yang lama saya tidak tahu, mungkin sudah ada tapi sayanya yang kurang tahu. Nah ini kita coba, ini cukup bagus sekali. Kita lihat dari pandangan depan atau front orthographic. Ini kita seleksi dulu, misal yang atas klik kiri untuk face atas. Nah akan ada buah tombol plus di sini, di bagian kursor ini ya, ada di sini. Kita coba lihat efeknya, kita putar ke sini. Nah akan ada sebuah ekstrutan baru di bagian atas itu. Nah kita coba bagian ini ya, yang samping ini kita coba rotasi. Nah agar terlihat, saya coba seleksi yang bagian samping, kemudian kita klik plus yang ada di sini. Nah, bisa kalian lihat ya. Jadi untuk membuat sesuatu yang melingkar ya, itu lebih mudah dengan spin. Nah jika kalian ingin merubah menu tampilan, maksudnya settingan-settingan dari spin ini, ketika kalian sudah melakukan ini, perubahan seperti ini, kalian bisa klik ini spin di sini. Nah ini stepnya 9. Step ini adalah jumlah ekstrutan dari spin tadi. Jadi ketika ini stepnya semakin banyak ya semakin smooth hasilnya ini tadi. Oke ya. Itu untuk spin. Kemudian ada spin duplikat. Ini kita coba. Oke ya, ini kita Ctrl Z. Kursornya coba saya letakkan di sini ya biar lebih dekat. Jadi dia membacanya adalah kursor. Jadi kita rubah kursornya, kita klik di sini. Di tengah ini, kemudian kita ganti ke seleksi move dan kita klik bagian ini, kita coba spin duplicate, kita coba lihat hasilnya. Oke, hasilnya seperti itu ya. Saya coba lihat dari atas, kita coba pindah kursornya aja biar efeknya lebih terlihat. Spin duplicate, mungkin ini harus digandakan ya. Sepertinya efeknya hampir sama ya seperti tadi. Mungkin ada beberapa secara teknis ada salah seleksi mungkin ya. Tapi secara garis besar sebenarnya spin-spin ini nggak terlalu digunakan. Oke, kita lanjutkan lagi. Itu ada smooth. Ini kita seleksi semuanya. Oke, kita berikan klik kanan, subdivide lagi. Nah ini kan ujung-ujungnya ini masih tajam. Kita klik smooth, kemudian kita klik di sini dan kita geser mouse. Nah, secara otomatis semuanya menjadi lebih smooth, tidak ada tampilan-tampilan tajam seperti itu. Oke, dan edge slide dan sebagainya ini tidak terlalu sering digunakan. Jadi mungkin kalian hanya perlu tahu basic-basicnya saja. Efek-efeknya seperti ini bisa kita buat secara manual sih, seperti misalnya seperti ini. Jadi seleksi-seleksi manual itu bisa kita lakukan di sini. Ini hanya untuk mempermudah saja. Oke ya, itu untuk edit mode. Semoga kalian mengerti untuk dasarnya dan silahkan ditunggu untuk video selanjutnya. Kita akan coba bahas satu persatu mulai dari sculpting, UV editing dan sebagainya. Oke, terima kasih.